Kebaktian hari ini kita mulai dengan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan, Mazmur pasal 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan perantara-perantara Tuhan. Jantungku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdiri. Kita buka lagu KPPK 133. Karena dia hidup. KPPK 133. KPPK 133.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mulia dan kudus. Kami adalah orang yang berdosa. Sucikanlah dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, supaya kami dilayakkan datang di hadirat-Mu untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami ini, dan berkatilah kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikumpulkan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Pasal 1 sampai 5 kita membaca secara bertanggapan. Saya baca ayat 1, saudara 2, dan ayat terakhir kita membaca sama-sama. Pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur mengucapkan syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita buka lagu KPPK 287. KPPK 287. Saja
saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon di dengannya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Mari kita lihat ayat hafalan di dalam kotak halaman 4. Mazmur pasal 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur pasal 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur pasal 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita buka lagu KPPK 120. Hari ini yang melayani kolekte saudara Asang. Lagu 120. Mahkota raja hidup mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ya terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih ada di sampingmu. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Hari-hari pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, engkau telah bangkit. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ku
rela segenap jantung memikul salibmu, terima cawan pesertamu, pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, tak ku lupa sensaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Mari kita berdiri. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa persembahan dipimpin oleh PI Bong Muen. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah sumber berkat kami, yang memberkati rohani kami dan jasmani kami, dan memberkati segala yang kami lakukan. Engkau telah menolong hidup kami, dan Engkau memelihara, menjaga kami, sehingga di pagi ini kami datang, dan kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Semua itu berasal dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami hanya mengembalikan dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau menerima persembahan kami, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan Engkau memakai, untuk memperluas kerajaan Engkau. Kami juga ingin belajar mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka tahu bahwa kami adalah murid-murid Engkau, sehingga mereka boleh mengikuti kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persembahan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita dengan firman Tuhan. Mari kita membersihkan jantung hati kita. Khotbah dan doa pengembaraan oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Yosan tentang tema setia untuk Tuhan turun-temurun. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan dan juga saya kasihi, selamat pagi. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa secara senyap di tempat kita masing-masing, memohon pengampunan dosa, supaya Allah berbelas kasihan kepada kita pendosa ini, untuk disucikan dengan darah Yesus, sehingga doa kita tidak dihalangi oleh dosa-dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami datang menghadap Engkau, Allah yang Maha Tahakwa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta kami, bahkan Juru Selamat kami dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, Engkau adalah Allah yang suci, kami adalah manusia yang sudah berdosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami, sehingga Roh-Mu yang kudus sekali lagi dapat menaungi kami, agar kebaktian kami, agar semua yang kami lakukan dapat berkenan dan memuliakan nama-Mu. Pertama-tama kami mengucap syukur karena pada hari ini untuk pertama kali dalam kebaktian pagi di gereja-Mu ini, yaitu di Siantan Tengah, selain kami mendengarkan firman-Mu, kami juga bisa menikmati berkat Yesus dalam bentuk sakramen perjamuan kudus. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati semua kami yang sudah hadir pada hari ini, baik anak-anak, orang dewasa. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk kebaktian yang sedang berlangsung di pagi hari ini, yaitu juga di Kubur Raya. Kiranya Bapa, kami semua anak-anak-Mu pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, kami dapat datang ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ke dalam pimpinan Engkau. Jika di antara kami ada yang berbeban berat, kiranya Engkau mengangkat beban kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk yang kurang sehat badannya, Engkau memberikan kesembuhan, karena Engkau adalah Allah penyembuh, Tuhan penyembuh, Yehova Rafa. Khususnya yang sakit kerohanian kami, mohon juga Engkau memberikan kami pertobatan, hingga kami dapat kembali bangun kerohanian kami untuk setia mengikuti Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Di antara kami ada yang memerlukan pertolongan karena anak-anak akan menghadapi ulangan umum pada bulan ini dan juga bulan depan awal. Berikanlah mereka tubuh yang sehat, berikanlah mereka semangat juang yang tinggi untuk terus belajar, mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bekerja. Berikanlah mereka apa yang mereka perlukan setiap hari untuk nafkah kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Bapa, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau menolong kami menjadi murid Yesus yang baik dalam kehidupan, dalam perkataan. Khususnya kami mau mengucapkan dari mulut kami Injil Tuhan Yesus kepada keluarga kami, tetangga kami, kawan kami, siapapun yang kami temui, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapa di sorga, Engkau memberkati gereja-Mu di Siantan ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, pengabar Injil Ajin, pengabar Injil Mung En dan istri, dan juga para pelayan di gereja ini, baik di kebaktian pagi, kebaktian sore dalam bahasa Hakka, pelayanan di CMC, baik yang ada di Mantuka dan juga yang ada di Parit Makmur. Kiranya perkembangan pelayanan bisa membawa lebih banyak jiwa untuk percaya Yesus. Yang sudah percaya dapat mempersiapkan diri belajar firman-Mu untuk dapat melayani Engkau. Bapa di sorga, kami juga teringat untuk keluarga kami yang tidak ada tinggal di Pontianak, tetapi di luar pulau, bahkan di luar Kalimantan, bahkan di luar negeri. Tolonglah mereka agar dalam hidup mereka sehari-hari, mereka terus mau melangkahkan hidup sesuai dengan firman-Mu. Bahkan kami mau berdoa Bapa, kiranya pada hari Minggu mereka juga bisa datang ke gereja-Mu untuk menyembah Engkau. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata rohani kami untuk dapat belajar memandang keajaiban dari firman-Mu, sehingga hidup kami terus diperbaharui oleh firman-Mu. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa punya kekuatan untuk menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu. Demikianlah doa kami ini, yang kami naikkan dengan ucapan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka kembali
Mazmur nomor 100. Karena ini nyanyiannya, kita tidak menyebutnya sebagai pasal, tapi kita sebut sebagai nomor. Mazmur nomor 100. Saya akan membacakan satu kali lagi untuk kita semua dalam TB1. Pujilah Allah di dalam bait-Nya yang kudus. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang telah menciptakan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, bahkan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, rahmatnya atau kasih setianya atau bahasa aslinya itu hesetnya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya atau kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang diberi kesempatan untuk membaca, menyimpannya, firman-Nya dalam pikiran kita, lubuk jantung kita, dan melakukan dan mewartakan firman Tuhan. Nah, Mazmur nomor 100 adalah Mazmur yang khusus. Ya, bahkan kalau kita mau tahu lebih banyak ya, doksologi itu nadanya disebut Mazmur 100. Doksologi ya. Nah, Mazmur 100 ini kalau kita lihat itu bagian dari 150 Mazmur. Tadi saya katakan Mazmur ini tidak bisa disebut pasal ya. Kenapa? Karena disebut nomor. Karena nyanyian. Nyanyian nomor 1, KPPK nomor 100, kira-kira begitu. Paham ya? Kalau kita bilang Sipian ya, Jit Pak Piano. Jit Pak Piano. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 100 ini, itu diberi judul ya, Mazmur untuk korban syukur. Nah, di dalam kebaktian, di zamannya Perjanjian Lama, itu begitu banyak korban. Ada korban yang disembelih untuk dibakar habis, ada korban yang disampaikan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita berterima kasih pada Tuhan? Karena Allah itu sudah, nanti kita akan belajar, menjadi bukan hanya menciptakan kita seperti gambar dan rupanya, Dia bahkan menjadi penyelamat kita. Kita disebut sebagai domba-domba yang terus digembalakannya. Gembala tidak pernah meninggalkan dombanya. Yesus ya selalu menggembalakan kita loh. Kemanapun kita pergi, Yesus selalu menuntun kita. Nah, saya sudah membagikan naskah khotbah pada hari ini. Saya percaya kalian sudah mendapatkannya. Dan naskah khotbah ini dibawa pulang, disimpan ya. Dan dipelajari kembali setelah kita bersama-sama belajar dari naskah khotbah ini. Yang pertama, saya memberikan pendahuluan mengenai Mazmur. Apa itu Mazmur? Ya, Mazmur itu bahasa Ibraninya itu Tehilim. Coba disebut ya. Tehilim. Nah, hak boy itu kan tahu si piano. Si itu menyanyi. Artinya kata-kata yang ditulis itu dapat dinyanyikan. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi lah menyanyikan Mazmur dalam bahasa Ibrani. Tidak bisa lagi ya. Zaman dulu tuh dinyanyikan loh. Mereka bisa menyanyikan dalam bahasa Ibrani Mazmur nomor 1 sampai 150. Nah, kenapa 150 nomor? Kenapa? Nah, itu latar belakangnya supaya mereka bisa ingat seluruh firman Tuhan. Ingat ya, kita punya buku nyanyian kan? Nah, buku nyanyian ini sengaja ya kita buat dengan yang versi yang kecil.
dalam bentuk buku putih ya. Supaya kita bisa bawa pulang, di mana-mana kita bisa membukanya untuk memuji Tuhan. Kenapa buku nyanyian ini dibuat? Kenapa? Supaya kita nyanyikan dengan not, kita tidak lupa. Kita bisa hafal. Contohnya, kita bisa hafal nggak lagu Indonesia Raya? Indonesia, tanah airku. Semua hafal. Paham ya? Ada nggak lagu yang kamu hafal dari pujian ini? Lagu pertama pasti ya. Tuhan berada di bait sucinya semua orang. Nah, itu dari mana? Habakuk. Habakuk pasal 2. Nanti cari ayat berapa ya? Habakuk pasal berapa? Pasal 2. Tapi dinyanyikan supaya kita ingat. Tidak lupa. Nah, lagu yang terakhir. Tuhanmu memberkatimu dan Tuhanmu melindungimu. Gimana menyanyikannya? Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, dan seterusnya. Dari mana itu? Bilangan 6 ayat 25 dan seterusnya. Tapi dinyanyikan. Ya, kita hafal, kita tidak lupa karena dapat kita nyanyikan seperti Indonesia, ya kan? Atau lagu yang orang pasti tidak lupa. Lagu apa tuh? Selamat ulang tahun, ya kan? Betul nggak? Nah, tujuannya begitu. Buku nyanyian ini dibuat supaya kita bisa memuji Tuhan, menyanyi. Itu ciri khas dari orang yang sudah percaya Yesus. Paham? Jadi orang Kristen itu selalu bernyanyi. Anak lahir bernyanyi. Kebaktian bernyanyi. Kebaktian di rumah bernyanyi. Bahkan pemakaman pun kita bernyanyi. Jadi begitu banyak ya nyanyian-nyanyian dari orang Kristen. Nah, kalau kita lihat Mazmur 100 ini, itu ada 7 perintah. Tapi sebelum saya masuk ya membahas Mazmur 100, kalian bisa lihat ya, kenapa 150 Mazmur itu supaya orang Israel ingat akan 5 kitab yang Tuhan berikan pada mereka, yaitu 5 kitab Musa. Yang pertama kitab apa? Kejadian. Yang kedua, Keluaran. Yang ketiga, Imamat. Yang keempat, Bilangan. Yang kelima, Ulangan. Dan kamu kalau lihat 150 Mazmur ini dibagi menjadi 5 jilid. 5 apa? 5 jilid. Jilid pertama itu Mazmur 1, nomor 1 sampai 41. Itu sama dengan kitab Kejadian. Sama dengan apa? Nah, itu kebanyakan ditulis oleh Roh Kudus. Kalau kamu bertanya, siapa yang menulis Mazmur? Siapa? Siapa yang menulis firman Tuhan? Siapa? Roh Kudus melalui Daud. Ya, kalau kamu ditanya, siapa yang menulis lagu Indonesia Raya? W.G. Rudolf Supratman. Tapi Alkitab ini memang ditulis oleh Daud, ya, dan banyak lagi yang lain. Tapi dalam 2 Timotius, tolong diingat ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, itu semua firman Tuhan diilhamkan oleh Allah Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus ya mengurapi pikiran Daud, dan Daud menulis sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Daud ini ya seorang raja, tapi sebelum dia jadi raja sengaja dia dijadikan gembala. Jadi dia pergi mengembalakan domba, dan dia selalu main gitar ya dan menyanyikan mazmur. Paham? Walaupun nanti dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia juga menyanyi memuji Tuhan. Jadi orang Kristen ya harus menjadi pemuji Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, Mazmur 1
sampai 41. Sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Apa isinya? Banyak berupa pergumulan pribadi. Kenapa? Karena Daud itu dikejar-kejar ya oleh Raja Saul. Sehingga dia banyak mohon doa pada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, lepaskan saya dari tangan Raja Saul. Raja Saul itu bukan mengejar dia sendiri loh. Raja Saul membawa 3.000 pasukan mengejar Daud. Kamu bayangkan. Kalau Tuhan tidak melindungi Daud, dia sudah mati. Paham ya? Dia menjadi pengungsi. Menjadi apa? Pengungsi. Di Siantan kan ya banyak pengungsi zaman dulu. Nah, yang sangat unik ya Mazmur, setiap Mazmur itu ditutup dengan satu kata, puji Tuhan. Apa? Coba kamu lihat Mazmur yang pertama nomor 1 sampai 41, yang terakhir dari jilid 1 ya, kitab yang pertama atau jilid pertama itu Mazmur 41, bukan? Ayat yang terakhir apa? Kata penutupnya. Mari kita baca sama-sama. Ayat 13. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Nah, sekarang saya mau ingatkan kita semua. Apa arti kata Allah atau Elohim? Apa arti kata Tuhan atau Yehova atau Yahweh? Sering kita mendengar kata Allah, bukan? Sin ya, Songti. Kalau Tuhan, Cu. Apa bedanya artinya? Tolong diingat. Allah atau Elohim, dia adalah pencipta. Dia adalah apa? Pencipta. Jadi kalau ciptaan tidak boleh disembah. Seperti patung. Dia kita buat, ya kita ciptakan. Kita nggak boleh menyembah yang diciptakan. Kita harus menyembah kepada pencipta. Yaitu Allah Elohim. Makanya pada Kejadian 1 ayat 1 kan. Pada mulanya Elohim, Allah, sudah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Allah adalah pencipta. Nah kalau Tuhan, Cu, Yehova. Allah itu pasti maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Bapa Allah, Putra Allah, Roh Kudus Allah. Bapa maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha tahakwa, Putra sama, Roh Kudus juga sama. Tuhan Allah Tritunggal yang berjanji. Apa itu Tuhan? Allah Tritunggal yang berjanji. Bapa berjanji untuk menyelamatkan kita. Dia mengutus Yesus menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus ya memimpin kita bisa datang ke gereja dan percaya Yesus. Allah yang berjanji. Mengerti ya? Allah adalah pencipta, Tuhan Allah yang berjanji. Makanya Alkitab kita di sini disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu banyak janji. Kalau kita berjanji, pasti kita mau menggenapinya. Contohnya, saya berjanji pada pengabar Injil Ajin bahwa kadang-kadang pada minggu ketiga ya, kebaktian pagi bisa membantu pelayanan perjamuan kudus. Dan saya hari ini sampai di sini. Kita berjanji Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memenuhi janji itu. Nah, jilid yang pertama. Jilid kedua, Mazmur 42 sampai 72. Sama dengan kitab apa? Keluaran. Dan kitab apa? Keluaran. Nah, kita lihat ya. Bagian dua ini banyak ditulis oleh kaum Korah dan juga Daud ya. Daud ini boleh dikatakan hampir menulis ya separuh dari Mazmur. Di dalam jilid 2 ini banyak kata Allah atau Elohim dipakai. Nah, kalau kita lihat temanya apa? Penyelamatan nasional. Pengharapan akan datang raja yang adil yaitu Mesias. Penutupnya 72 ayat 19. Kata penutup. Coba kita baca. Apa itu? 1, 2, 3. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sama ya. Mazmur ini Tehillim untuk memuji Tuhan. Jilid 3. 73 sampai 89. Nah, Mazmur 73 ini kebanyakan ditulis oleh orang yang bernama Asaf.
Ya, Tuhan itu memberikan beberapa kaum di Israel yang dipenuhi Roh Kudus dan mereka bisa membuat ya mazmur. Ingat loh, mazmur ini lagu loh ya, bukan hanya syair ya. Dialah lagu. Lagu ini syair bangsa Israel. Syair Israel ini ciri khasnya begini. Ada dua kalimat. Dua apa? Dua kalimat. Kalimat A, kalimat B itu bisa sejalan. Atau kalimat A, kalimat B itu bertentangan. Itu syair orang Israel. Beda dengan syair bahasa Tionghoa, syair bahasa Indonesia. Selalu akhir bunyi sama. Seperti ya, bersakit-sakit dahulu. Berakit-rakit dahulu. Kan? Betul nggak? Itu syair orang Tionghoa atau syair orang Indonesia. Ya, di belakangnya bunyinya sama. Nah, kalau syair orang Ibrani, ya, mazmur itu syair, kalimat 1, kalimat 2 bisa kawan. Bisa jadi apa? Atau kalimat 1, kalimat 2 jadi apa? Lawan. Nah, saya contohkan. Coba buka Amsal. Setelah mazmur. Ingat ya, syair Ibrani berbeda dengan syair orang Indonesia dan orang Tionghoa. Amsal 1 ayat 7. Sudah banyak orang bisa menghafal ayat ini. Coba baca. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, satu kalimat ya. Terus kalimat kedua, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalimat 1, kalimat 2 kira-kira jadi kawan atau jadi lawan? Jadi apa? Lawan. Oke? Nah, coba buka Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur 1 ya. Ini syair ya. Syair yang dinyanyikan supaya tidak lupa. Mazmur pasal 1 ayat 6, ayat terakhir. Coba baca sama-sama. Kita ada dua kalimat. Kalimat pertama apa? Kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Atau Tuhan memimpin jalan orang percaya Yesus. Kemudian kalimat kedua, tetapi jalan orang fasik yang tidak mau percaya Yesus menuju kebinasan. Kalau Tuhan memimpin jalan kita, kita ke sorga. Kalau orang tidak dipimpin Tuhan, orang fasik ke neraka. Jadi ini berlawanan atau berkawan? Bagus. Ingat ya. Diingat baik-baik ya. Kalau membaca Mazmur, membaca Amsal ada dua kalimat. Bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Oke. Nah, kita kembali ya ke naskah khotbah. Mazmur jilid 3 itu ditulis oleh siapa? Kaum Asaf. Ya. Kenapa mereka bisa menulis Mazmur? Bukan karena hebat ya. Roh Kudus memakai mereka untuk menulis seperti Daud. Nah, temanya kalau lihat itu seringkali orang Kristen itu menghadapi masalah. Ya, seperti bait Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, dibuang. Ada pertanyaan, mengapa orang yang tidak percaya Yesus hidupnya makmur? Kan banyak orang kaya kan, tidak percaya Yesus kan? Kok bisa ya mereka tidak percaya Yesus, kok hidup mereka kaya? Kita percaya Yesus, kok hidup kita susah? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu sudah jadi Kristen masih susah? Buka Filipi 1 ayat 29. Kita diberi hadiah bukan hanya percaya saja, tapi tahan menderita. Nah itu loh. Beda ya. Kalau orang tidak percaya Yesus, dia menderita langsung dia marah. Kalau orang Kristen menderita justru dia berterima kasih. Seperti Daud, dia dikejar-kejar ya oleh Raja Saul selama berapa? Hampir ya. Berapa tahun? 17 tahun. Dia dikejar. Tapi dia memuji Tuhan. Coba baca Filipi 1:29 sama-sama. Nyisam. Sebab, ayo Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ingat ya, kalau sudah percaya Yesus, kalau ditampar ya pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Artinya ya kalau orang tampar kita nggak tinju dia. Paham ya? Kita mengasihi musuh seperti Allah mengasihi musuh kita. Sekarang pertanyaannya,
Mengapa orang tidak percaya banyak yang makmur? Mengapa? Tuhan ingin mereka bertobat. Ingin mereka apa? Bertobat. Cara Tuhan membuat orang makmur bertobat kadang-kadang dibuat miskin. Dibuat apa? Dibuat bangkrut. Kalau dia tetap kaya, dia nggak ingat Tuhan tuh. Contoh, putra yang hilang. Dia dapat semua warisan, kaya sekali, dia jual. Dia pergi jauh-jauh, foya-foya. Begitu dia miskin, nggak punya makan, mau makan makanan babi aja nggak bisa. Baru dia sadar, dia bertobat. Orang kaya susah masuk surga. Kamu mau jadi orang miskin, masuk surga, atau orang kaya masuk neraka? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Orang miskin lah. Walaupun kamu miskin, tapi Allah selalu menyediakan yang kamu perlukan. Allah selalu apa? Menyediakan apa yang kamu perlukan. Asal kamu mau bekerja. Jangan ciakut saja. Makan tidur. Burung pun ya, walaupun dia tidak punya sawah, tiap hari dia dapat makan. Caranya apa? Dia bangun pagi, dia nyanyi-nyanyi dulu, pergi dia cari makanan. Itu burung. Dia enggak ya tinggal di sarang. Tuhan, Engkau mencintai saya. Aku di sarang aja ya, hujan ya, Engkau akan kirim makanan. Enggak, dia pergi terbang, dia cari nafkah. Kita juga seperti itu. Ya, orang Kristen harus tiap hari bekerja. Nah, jilid yang ketiga ditutup dengan apa? Ayat 52 pasal 89. Ya, bukan pasal ya, nomor 89. Coba kita baca. Sama kan? 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, ya amin. Paham ya? Selalu Mazmur ini ditutup. Apapun yang terjadi, mari kita memuji Tuhan. Paham ya? Apapun yang terjadi, mari kita memuji Tuhan. Jilid 4. Mazmur 90. Ini terkenal sekali, Mazmur ulang tahun yang ditulis oleh Musa 90. Mazmur yang paling tua 90. Ini banyak yang mengajarkan tentang kedaulatan Allah sebagai raja ya dari seluruh ciptaannya, kemudian perlindungan atas Israel dan gereja, dan pujian setelah mereka dibuang. Mereka dibuang tetapi mereka dikembalikan. Nah, ayat penutupnya 106 ayat 48. Bunyinya sama. Mari kita baca sama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya, dan hendaklah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Apa itu haleluya? Haleluya itu kepala keluarga mengajak seluruh keluarga memuji Tuhan, atau pemimpin ya di kebaktian mengajak kita semua memuji Tuhan. Itu kata haleluya. Ya, pemimpin mengajak seluruh keluarga memuji Tuhan. Itu haleluya. Banyak nggak tahu ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Mengapa? Allah kita sudah menang. Allah kita apa? Menang atas apa? Atas kematian. Yesus disalib, dia mengalahkan maut, dia dikubur, dia pada hari Minggu, hari ketiga dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Itu ujiannya adalah haleluya. Musuh-musuh sudah dikalahkan. Apa musuh kita, tahu nggak? Ada 3. 1, diri sendiri, apa? Yang kedua, dunia, apa? Dunia begitu menggoda. Ya, kamu jangan ke gereja lah. Ya, nanti kamu main-main aja di luar. Hari Minggu ngapain ke gereja? Buang-buang waktu. Dunia menggoda. Yang ketiga, apa musuh kita? Setan. Setan yang menguasai dosa dan kematian. Semuanya itu dikalahkan Yesus loh. Diri kita dibuat ciptaan baru, kita bertobat. Dunia, kenapa kita tidak tertarik dunia? Karena firman Tuhan lebih menarik. Yang ketiga, iblis. Kalau kita sudah percaya Yesus, kamu tahu nggak? Iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada kamu kalau tidak diizinkan Yesus. Ngerti? Nah, satu rambut pun nggak akan lepas kalau Tuhan Yesus tak izinkan. Dia izinkan Ayub dicobai, maka Ayub dicobai. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak akan dicobai. Makanya doa Bapa kami apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Itu adalah doa untuk mengusir setan. Mengusir apa?
Nggak perlu ya kita dalam kebaktian gereja kita mengatakan dalam nama Yesus aku usir setan dari sini. Setannya nggak nampak. Kok aku usir-usir? Tapi cukup dengan apa? Lepaskan kami dari yang jahat. Jahat itu siapa? Dosa lah, setan lah gitu loh. Tuhan Yesus yang akan hajar dia. Nggak usah kita nggak bisa menghajar setan. Makanya banyak gereja karismatik, dalam nama Yesus, aku tangking itu setan. Tiap kali kebaktian nama setan disebut-sebut. Padahal kebaktian kita harus sebut siapa? Nama Yesus. Mengerti ya? Itu salah. Itu apa? Salah. Kalau kita sudah doa Bapa kami, kita mengusir setan nggak? Iya dong ya. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Siapa yang mau mencoba kita? Siapa? Setan kan? Ya, siapa yang mengikat kita dengan kejahatan? Siapa? Diri sendiri, dunia dan setan. Jadi dengan doa itu cukup sudah, doa Bapa kami. Nah, kemudian jilid yang keempat ini, tadi kita sudah lihat. Sekarang jilid kelima. Jilid 1 Kejadian, jilid 2 Keluaran, jilid 3 Imamat, jilid 4 Bilangan, jilid 5 Ulangan. Nah, fokusnya apa? Fokusnya mengucap syukur, kemudian firman Tuhan. Mazmur paling panjang itu 119. 119 itu disusun dengan abjad Ibrani. Abjad apa? Ibrani 22 abjad. Setiap abjad ya ada 8 ayat, maka 22 ya kali 8 176 untuk anak sekolah. Ingat ini. 22 kali 8 berapa? 176. Coba lihat ya Mazmur 119 berapa ayat? Nah, dari belajar Alkitab kita bisa belajar matematika loh. Ya, 119 itu disusun dengan abjad Ibrani 22 abjad kali 8 hasilnya berapa? 176. Ingat ya? 22 kali 8 sama dengan 176. Itu matematika Alkitab. Ada lagi yang matematika. Saya ajar ya, ingat ya. Jangan lupa ya. 12 kali 12 berapa? Di Wahyu ada setiap suku 12.000 penginjil. Ada 12 suku. 12 kali 12 sama dengan 144. Hafalkan? 1, 2, 3. 12 kali 12 sama dengan 144.000. 22 kali 8 176. Ini di jilid terakhir 119. Nah, setelah itu Mazmur 120 sampai Mazmur 100 ya, 30 kamu lihat ya. Coba buka ya Mazmur 134. Ada disebut nyanyian jiarah ya. 15 Mazmur. Coba dibuka ya. Mazmur 120 sampai 134. Selalu disebut apa? Nyanyian jiarah, nyanyian jiarah. Jiarah di sini bukan kita pergi kuburan loh, bukan loh. Ya, seperti Indonesia. Mau jiarah, jiarah kemana? Ke kuburan bukan. Jiarah di sini adalah arah ke Sion. Apa jiarah? Arah ke Sion, Gunung Sion. Jadi orang Israel setiap tahun harus pergi ke Yerusalem, Gunung Sion 3 kali. Perayaan Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Seperti Yesus ya, di dalam Injil Lukas pasal 2. Umur 12 tahun dia bersama Yusuf, bersama Maria pergi ke Yerusalem. Jalan kaki dari Nazaret. Nanti akan dijelaskan ya, sampai di Yerusalem. Jalan kaki. Jadi Mazmur Jiarah ini ada berapa? 15. Harus pergi ke mana? Yerusalem. Setiap orang Israel yang sudah dewasa, yang umurnya sudah 12 tahun. Seperti kita, setiap hari Minggu harus kemana? Ke gereja. Akhirnya setiap orang Kristen kalau mati kemana? Pasti ke sorga. Nah, jilid yang terakhir ini, ya, itu merayakan kembalinya orang Israel dari pembuangan 70 tahun di Babel. Nah, Mazmur ini ditutup dengan Mazmur 150. Itu kalau kamu lihat, itu semua isinya pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, semua orang harus memuji Tuhan. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Inti dari Mazmur adalah memuji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita masuk ke Mazmur 100.
Ya, mengingatkan kita bagaimana caranya memuji Tuhan. Nah, Mazmur 100, kalau kita lihat baik-baik, ada 7 perintah. Berapa perintah? 7 ya. Karena kalau kita lihat, perintah pertama, bersorak-soraklah. Perintah kedua, layanilah. Ada lah kan. Yang ketiga, datanglah. Nah, tengah-tengahnya apa? Yang penting nih, ketahuilah. Terus, masuklah. Keenam, pujilah. Yang ketujuh, berilah syukur. Atau ucapkanlah syukur. Selalu ada lah. Itu perintah. Mari kita lihat ya. Mazmur 100 ini, yang pertama, itu perintah Allah kepada seluruh bumi. Siapa yang bisa memerintah seluruh bumi? Siapa? Kalau Prabowo itu paling bisa memerintah seluruh Indonesia, bukan? Betul ya? Donald Trump dia bisa memerintah seluruh Amerika. Xi Jinping bisa memerintah seluruh Tiongkok. Tapi siapa yang bisa memerintah seluruh dunia? Langit dan bumi. Penciptanya apa? Nah, perintahnya apa? Bersorak-soraklah untuk Tuhan. Siapa itu Tuhan? Allah yang berjanji. Siapa Tuhan? Kamu sudah terima belum janji Tuhan? Sudah belum? Sudah. Apa buktinya? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Sudah percaya belum? Sudah. Bahkan seluruh keluarga kamu akan diselamatkan. Ya, jadi janjinya sudah kita punya, ya. Jadi bersorak-soraklah, ya. Kalau kita lihat Mazmur 100, ya, untuk Tuhan, ya, hai seluruh bumi. Nah, di bumi ini siapa yang disuruh bersorak-sorai? Selain manusia, siapa lagi? Kalau kamu tanya pada pohon, kenapa kamu melambai-lambai? Apa jawab dia? Saya bersorak-sorak memuji Tuhan. Kalau kamu tanya, bintang, kenapa kamu kedap-kedip? Aku memuji Tuhan. Kalau kamu tanya burung, kenapa nyanyi-nyanyi? Aku memuji Tuhan. Kalau kamu lihat lebah ini, ya, kalau mereka pergi, ya, selalu mereka menari loh, lebah. Lalu mereka apa? Nah, menari itu lebah loh. Lebah ini gini ya, kalau kamu pelihara lebah, saya pernah pergi ke peternakan lebah di Kucing ya. Ini rumah lebah. Ya, dia pergi, dia selalu menari. Pulang, dia juga menari. Nah, kalau ini kita geser begini, tariannya tuh lari loh. Dia nggak bisa masuk. Macet apa? Karena kamu dia menari. Kalau menari kan kayak orang main kungfu ya, jurusnya tuh tetap ya. Dia kalau kamu geser, dia nggak bisa masuk di sini. Itu lebah. Paham ya? Lebah tuh kotaknya harus di sini, nggak boleh digeser. Kalau begini dia pulangnya bisa masuk. Kalau digeser apa? Nggak bisa masuk. Kalau kamu tanya lebah, kenapa kamu menari lebah? Aku mau memuji Tuhan. Nah, sekarang kamu lihat, bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Nah, itu perintah yang pertama ya, di ayat 1 ya. Yang kedua, di ayat 2. Nah, kata beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Apa itu ibadah? Banyak orang mengatakan ibadah bisa bawa orang masuk surga. Nggak bisa. Ibadah tidak bisa bawa orang masuk surga. Ibadah doa, ibadah puasa. Maka kita tidak sebut kebaktian ini sebagai ibadah. Kita sebut sebagai apa? Kebaktian. Ibadah itu artinya melayani. Ibadah itu nggak ada jamnya. Nggak ada apa? Ibadah kamu jam berapa? Salah. Ibadah kita apa? Seluruh waktu. Seluruh apa? Kita melayani Tuhan karena kita adalah anak-anaknya dan hambanya. Selalu melayani dia. Nggak ada waktu. 24 jam. Berapa? Nah, 24 jam. Ya, misalnya di sini ada nomornya penginjil Ajin. Tengah malam boleh telepon dia nggak? Kalau ada yang sakit. Nah, ya kan? 24 jam kan? Betul kan? Ya. Jam 3 kalau ada yang meninggal. Ada yang mau ke rumah sakit. Ya. Hamba Tuhannya ditelepon. Tolong bantu. Nah, hamba Tuhan juga bangun jam 3. Ngerti ya? Kalau ibadah ada jamnya nggak? Jam ibadah jam berapa? Jam 9. Bukan ibadah, ini pertemuan. Kalau ibadah tidak ada jam. Kenapa kita ibadah? Ibadah itu artinya melayani. Tolong, 1, 2, 3. Apa itu ibadah?
melayani. Apa itu melayani? Ya, khotbah, nyusun bangku, memimpin, ya, mengajar seperti sekarang ini kan, itu melayani. Terus apa? Memberikan bantuan, sumbang. Terus mengatur, apa? Mengatur seperti tadi mobil parkir ya, diatur tuh. Saufi dari jauh-jauh lihat, dia datang ngatur. Mengatur. Karena saya di dalam saya nggak bisa ngatur, yang di luar yang ngatur kan. Nah, terus yang terakhir apa? Melayani Tuhan harus apa? Punya belas kasihan. Punya apa? Ya, mengasihi orang. Oke, itu 7 ya, pelayanan. Nah, kalau kita lihat ayat 1, layanilah Tuhan. Nah, dengan sukacita. Jangan kita melayani Tuhan, muka kita kayak fukwa gitu. Ya kan? Nggak boleh ya. Nah, kita melayani Tuhan harus mukanya sukacita. Kenapa? Kenapa sukacita? Kalau kamu tanya, kenapa kamu senang? Oh, tadi jualan saya habis loh. Bagus. Jualannya habis, bagus. Oh, tadi saya ulangan dapat 100 loh. Bagus. Tapi sukacita yang paling sukacita apa? Sudah percaya Yesus. Sudah apa? Percaya Yesus. Ya. Sekarang saya tanya di sini, kamu sudah percaya Yesus belum? Angkat tangan yang sudah percaya Yesus. Sudah belum? Ayo, jangan malu-malu. Sudah belum percaya Yesus? Sudah. Kenapa kamu sukacita? Karena kamu sudah diampuni dosanya. Puji Tuhan ya, sebab angkat tangan. Yesus mati untuk dosa kita di salib. Kita itu berdosa. Kenapa kita mati? Karena kita berdosa. Kenapa kita susah di dunia ini? Karena dunia ini sudah dikutuk Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mati untuk dosa kita, dia tidak ada dosa, dia mati untuk dosa kita, darahnya menghapus semua dosa kita. Dia bukan hanya mati, dia dikubur hari Minggu, dia bangkit. Kuburnya Yesus itu kosong, kosong. Kenapa kosong? Dia sudah bangkit. Di mana dia sekarang? Dia sudah naik ke sorga setelah menampakkan diri 40 hari, 10 kali pada muridnya. Waktu dia menampakkan diri, kenapa kamu menampakkan diri? Tadi saya lihat ya, Saufi udah rapi pakai batik ya. Pakai apa? Batik ya. Saya juga batik ya. Rapi sudah ya. Wah. Kenapa Yesus menampakkan diri pada muridnya? Apa yang mau dia tunjukkan? Dia nggak bilang, aku sudah punya banyak uang loh, ya, mau kasih kamu yang 5 juta. Dia nggak bilang begitu. Dia punya tubuh mulia. Punya apa? Tubuh mulia. Dan dia bilang sama murid-muridnya ya, satu kali nanti kamu juga akan punya tubuh mulia yang tidak bisa berdosa, tidak bisa mati, tidak bisa bodoh, ya, tubuh yang super kuat, tidak dibatasi ruangan. Ya, tadi kalau saya datang ke sini bisa lebih cepat. Kenapa? Karena di Ayani ya, dekat Mega Mall tuh jalannya ditutup, tiba-tiba ditutup, macet gitu loh, ya. Jalannya ditutup banyak orang. Jadi saya lewat pelan-pelan ya. Sehingga terlambat ya, boleh dikatakan 15 menit di situ. Makanya saya datang di sini jam 9 kurang 10 menit. Nah, padahal saya sudah perkirakan yang akan lebih awal. Tapi nggak bisa. Tiba-tiba macet. Ayani, sebelah ditutup, sebelahnya enggak. Paham? Jadi kalau kita lihat ya, dalam pelayanan pada Tuhan. Ya, kita harus melayani Tuhan dengan sukacita karena kita sudah percaya Yesus. Sudah apa? Kalau tadi macet, saya punya tubuh mulia. Saya nggak usah kena macet. Dari sana langsung sampai di sini. Yesus kan begitu kan? Betul nggak? Ruang tertutup, murid-muridnya takut. Dia nggak usah ketuk pintu. Buka pintu dong, aku mau masuk. Nggak usah. Dia langsung masuk. Karena sudah punya apa? Tubuh mulia. Kita juga akan punya tubuh mulia. Tapi kita punya tubuh mulia, nanti gak bisa berdosa lagi. Kalau bahaya kalau saya bisa punya tubuh mulia, saya masih bisa berdosa. Tiba-tiba saya sampai di sampingnya Presiden Prabowo. Kaget dia kan? Ya kan? Tubuh mulia, tidak bisa mati, tidak bisa berdosa, yang tidak dibatasi oleh ruang. Ya, itu sukacita kita. Perintah ketiga, nah ini penting loh. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kata sorak-sorai selalu dikatakan ya, sorak-sorai sukacita. Itu kalau orang datang ke hadapan Tuhan, apa syaratnya? Apa syaratnya kita bisa datang ke hadirat Tuhan? Syaratnya satu saja. Kita sudah percaya Yesus. Kalau orang tidak percaya Yesus, dia datang ke hadapan Tuhan, dia akan dihakimi, dihukum, lempar ke neraka. Tapi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu datang ke hadapan Tuhan, nah,
datang ini seperti orang Israel, mereka itu harus berjalan kaki loh dari Nazaret. Yesus ya, Lukas pasal 2, dia jalan kaki dengan Yusuf dengan Maria. Itu bukan hanya 1 hari jalan kaki loh. Berminggu-minggu, berapa? Minggu-minggu. Nah, sekarang saya tanya kalian ya, ada yang tinggal jauh kan dari sini kan? Ya, sekarang naik motor ya sampai di sini. Ingat ya, kalau zaman dulu mana ada motor? Ya, mereka jalan terus ya. Matahari terbit mulai jalan, ya, anak-anak ikut yang 12 tahun. Terus matahari ya agak sore berhenti dulu ya. Besok baru lanjut. Ya, kira-kira dari Nazaret jalan ke Yerusalem, ada orang coba jalannya. Bisa 10 hari, berapa? 10 hari loh. Jadi kalau kita dipimpin Tuhan sampai di gereja, nah itulah, datanglah. Ya, kalau datang jangan sendiri. Jangan sendiri. Ajak siapa? Temannya ya, yang tidak datang gereja. Ajak dia. Ayo, kita ke gereja, datang ya ke hadapan Tuhan karena kita sudah percaya Yesus. Kalau belum percaya Yesus ya, kita nggak bisa datang ke hadapan Tuhan. Ya, hanya Yesus yang bisa membawa kita datang pada hadirat Tuhan. Itu perintah ketiga. Perintah yang keempat, ini kunci. 4 ini kunci loh. 4 ya. Ketahuilah bahwa Tuhan, nah ini yang penting ya, belajarlah. Ya. Tuhan itu Allah Maha Tahu. Dia ingin kita tahu. Ingin kita tahu apa? Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab ini mengajarkan siapa itu Allah. Satu apa? Siapa itu Allah. Yang kedua, Alkitab mengajarkan siapa itu manusia. Kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak tahu siapa itu Allah, nggak tahu. Ya. Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu tahu siapa itu Allah dan kamu tahu siapa manusia. Manusia itu waktu Tuhan ciptakan sangat bagus loh di Taman Eden ya. Semua yang dimakan langsung diambil, nggak usah ya kerja keras gitu, langsung petik buahnya. Ya Adam dan Hawa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka dihakimi, dihukum, dikutuk. Masih ingat kutukannya ada berapa? 7. Pertama apa? Ular dicabut kaki. Yang kedua, kaum ibu kalau hamil susah, melahirkan sakit. Yang ketiga, kaum Adam kalau mau makan harus cari kerja sampai berkeringat baru bisa dapat makan. Yang keempat, tanah. Ya, sekarang tumbuh tanaman-tanaman yang kita tidak bisa makan. Ya, dahulu tuh semua yang dimakan tuh nggak usah ditanam, otomatis tumbuh. Siapa di sini yang suka makan durian? Durian dimakan Adam, nggak ada duri loh. Kayak semangka. Durian apa? Di zaman Adam nggak ada apa? Duri. Kenapa ada duri? Mawar berduri, durian berduri. Karena dosa. Kenapa? Kalau kamu lihat duri, ingat Yesus dikasih mahkota apa? Kenapa begitu? Karena dosa. Dosa kita. Dulu nggak ada duri. Adam tuh nggak pernah luka karena duri. Nggak pernah. Ya, duriannya apa? Kayak apa? Semangka. Nanti kalau kamu beli durian ya, kamu bilang, ada nggak durian yang tak ada duri? Orang bilang kau gila kan? Enggak gila. Dulu ya Adam dia makan durian nggak ada duri. Kamu kasih tahu dia tentang Yesus. Kenapa? Banyak orang nggak tahu loh. Mungkin Presiden Prabowo pun nggak tahu. Adam makan durian mirip semang. Nah, nggak tahu. Tapi Saufi tahu. Ya, nanti kalau beli durian tanya ya tukang duriannya ya. Kalau dia nggak tahu, baru kamu kasih tahu tentang Yesus. Tentang apa? Ketahuilah, Allah tuh Maha Tahu. Dia ingin kita tahu dan mengasih tahu Tuhanlah Allah. Ini penting sekali ya. Allah yang berjanji. Banyak Allah palsu di dunia ini. Banyak Allah palsu. Banyak agama. Banyak yang palsu. Semua agama bilang mereka punya Allah. Bisa bawa orang masuk surga. Padahal yang membuat agama tidak pernah ke surga. Betul nggak? Semua agama yang dibuat manusia. Pembuat agamanya itu sudah mati dan kuburannya bisa kamu cari. Kenapa? Karena mereka mati. Pernah mereka ke surga? Tidak ada yang pernah. Kalau Yesus beda. Dia Allah dari surga. Dia datang ke dunia. Setelah dia mati, dia bangkit. Dia kembali kemana? Ke surga. Kita harus percaya dia. Jangan percaya kepada yang palsu. Ya, Allah itu yang di dunia yang disembah oleh banyak orang, 2 ciri khasnya. Mati dan palsu. Sebut ya.
mati, dan kalau Allah kita, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dia apa? Allah yang hidup dan yang benar. Allah yang apa? Hidup dan yang benar. Makanya di sini, ketahuilah tentang Tuhan, tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ketahuilah ini, salib. Kenapa salib? Kamu kalau tanpa Yesus, kamu akan masuk neraka. Kutuk pertama ular, kedua Adam, ketiga satu ular, kedua Hawa, ketiga Adam, keempat tanah, kelima mati, keenam bahasa susah, ketujuh neraka. Ada 7 kutuk. Tapi kalau kita percaya Yesus mati di salib, seluruh kutuk dilepaskan. Dia apa? Dilepaskan. Jadi Yesus bilang sama murid-muridnya, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Terikat apa? Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Contohnya apa? Kalau kamu percaya Yesus, kamu dilepas dari ikatan dosa. Lepas kan? Kamu lepas di bumi dalam nama Yesus, terlepas di mana? Kalau kamu bilang sama orang tentang Yesus, dia nggak mau percaya Yesus, dia tetap terikat. Apa yang kamu ikat di bumi tetap terikat di mana? Di surga. Paham ya? Jadi pertama, kenal siapa itu Allah, kenal siapa manusia. Ketiga, kenal salib. Yang keempat, kenal apa? Dunia ini satu hari akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dibakar dengan apa? Api. Setiap kali kamu kena hujan ya, apa yang kamu pikirkan? Dulu, ya, sebelum air bah, nggak ada hujan. No? Hujan turun, Nuh sudah dalam bahtera, bahteranya sudah ditutup. Hanya 8 orang di dalam itu. Nuh, istri, 3 anak, 3 putra, 3 menantu, 8. Makanya huruf Tionghoa, ya, huruf Tionghoa itu kapal ya, saya tunjukkan di sini ya, kapal ya. Nah ini ya, kapal kan, bentuk kapal kan. Di sebelahnya ada 8 orang. Nih. Huruf kapal. Sona. Sonsi ya. Kan ya? Sonsi itu. Holisa yupat kewa. Kenapa begitu? Karena manusia, semua kita keturunan Nuh. Bukan langsung dari Adam lagi. Nuh punya 3 putra. Sem, orang Asia. Ham, orang hitam. Yafet, orang putih. Betul nggak? Orang ada 3 macam. Betul? Asia, hitam, dan putih. Ingat ya, jadi hujan itu turun, hanya 8 orang ini yang percaya Yesus, yang selamat. Yang lain, kamu tahu berapa? Ratusan juta, miliaran mati oleh air bah. Makanya kalau kamu naik gunung ya, ada gua di Kucing namanya Fungtung ya. Siapa yang pernah ke Kucing ya, pernah ke Fungtung. Di situ kamu lihat gunung aneh kok ada kerang di situ. Kenapa di gunung ada kerang? Kenapa? Karena banjir Nuh. Ya, jadi yang kita pelajari, dunia ini satu saat tidak lagi Tuhan hancurkan dengan air karena ada pelangi. Tuhan berjanji, aku tidak akan lagi menghancurkan dunia dengan air, tapi dia akan hancurkan dunia ini dengan apa? Dengan apa? Api. Dia bakar habis. Jakarta tidak ada lagi, Pontianak nggak ada lagi, Siantan nggak ada lagi. Dia bakar semua. Kenapa? Karena penuh dengan dosa. Penuh dengan apa? Dosa pertama apa? Kain membunuh Habel. Membunuh apa? Darah Habel di mana? Masuk tanah. Dunia ini kotor apa? Kotor. Kita hanya numpang lewat. Numpang apa? Numpang lewat. Satu hari Tuhan nggak mau lagi dunia ini. Dia bakar habis. Dia bikin langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Buat apa dia? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kita tinggal sama Yesus selama-lamanya dengan tubuh mulia. Ketahuilah, Tuhan adalah Allah, Allah yang hidup, Allah yang benar. Lihat di situ kembali apa? Kita adalah punya Dia. Kenapa kamu bisa menjadi anak Allah? Kamu dibeli dengan darah Yesus. Ini nggak main-main loh. Allah itu menciptakan dunia gampang. 6 hari selesai. Hari pertama sampai hari 6. Selesai semuanya. Selesai. Tapi untuk menyelamatkan kita, sering saya katakan, berapa lama dia perlu waktu? 3,5 tahun. Berapa?
Berapa? Gampang mana membuat langit bumi dan segala isinya? Gampang mana? Dengan menyelamatkan kamu. Gampang mana? Gampang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Menyelamatkan kita. Yesus lahir ya. 2026 tahun yang lalu. Makanya disebut 2026 itu tahun Tuhan yang lalu ya. Dia perlu hidup 33,5 tahun ya. Dia hidup dulu 30 tahun baru dia keluar melayani loh. Yesus nggak bisa langsung melayani loh. Karena umur 30 dia baru boleh melayani sebagai nabi imam raja. Dia diurapi oleh Yohanes Pembaptis, baru dia mulai melayani sebagai nabi, memberikan kita firman. Sebagai imam dia mati untuk dosa kita. Sebagai raja dia mengalahkan maut. Ya, 3,5 tahun dia melayani. Ya, setelah 3,5 tahun, ya ditambah 30 tahun, 33,5 tahun, baru dia bilang, segala kuasa di surga dan di bumi sudah di tanganku. Kenapa begitu? Sebelumnya dia nggak bisa ngomong loh begitu, karena dia belum bangkit. Setelah dia bangkit, baru dia bilang, segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di bumi apa yang paling berkuasa? Mati ya. Mati. Kalau mati datang menjemput saya nggak bisa bilang, kasih saya waktu 1 hari. Nggak bisa, langsung. Walaupun orang kaya, jenderal, langsung mati. Tapi Yesus, dia mengalahkan kematian, dia bangkit. Baru dia bilang, segala kuasa di langit, di surga, di bumi, termasuk kematian, sudah saya kuasai. Karena itu, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Paham ya? Ketahuilah kita punya Allah. Bagaimana kita punya Allah? Kita dibeli dengan darah Yesus. Dibeli apa? Darah Yesus. Ingat loh, yang paling berharga ya di dunia ini ya adalah kamu yang sudah percaya Yesus. Kenapa? Karena dia beli kamu bukan dengan uang. Dengan apa dia beli kamu? Dengan darahnya Tuhan Yesus. Jadi yang paling berharga di seluruh dunia siapa? Kita yang percaya Yesus. Nah, walaupun di sini ada presiden, dia tidak percaya Yesus. Di mata Tuhan, saya dengan presiden, mana lebih berharga di mata Tuhan? Mana? Yang percaya Kenapa? Karena dibeli dengan apa? Ya, punya. Nah, kalau kita punya dia, di sini ada kalimatnya, dia menggembalakan kita sebagai umatnya. Kenapa gembala? Gembala itu adalah gembala domba. Ya, gembala baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba itu binatang paling bodoh. Kalau kambing kamu bawa 500 meter ke depan dia bisa balik sendiri. Apalagi anjing. Anjing paling pintar ya. Kamu bawa dia jalan-jalan dia bisa balik sendiri. Ya, walaupun mungkin kamu bawa ke jalan-jalan ke Jungkat dia bisa balik sendiri. Kenapa? Karena dia kencing terus di tengah jalan. Cek. Ya kan? Dia bisa balik. Oh ini kencing saya. Dia bawa dia balik. Karena anjing itu ya penciumannya 10.000 kali lebih kuat dari manusia. Kalau domba ya, benjongnya apa bedanya kambing dengan domba? Kambing bulunya hitam, domba putih. Ya, domba itu kamu bawa ke depan, dia nggak bisa balik karena bodoh, mana? Pasti sesat. Kita juga begitu. Domba saya nggak bisa saya hidup tanpa Yesus. Tanpa apa? Kamu juga ya. Jangan kamu bilang ya, oh kamu bisa hidup tanpa Yesus, tanpa firman. Nggak bisa. Kita pasti sesat. Makanya tiap hari kita perlu apa? Membaca. Nah, ketahuilah kenapa? Kalau kamu tahu kamu tidak dibohongi. Siapa yang membohongi kita? Iblis. Iblis. Kalau kamu tidak ketahui ya tadi apa? Tentang Allah, tentang manusia, tentang salib, tentang dunia yang Tuhan akan buat untuk kita. Kita ini dibodoh-bodohi ya. Dibodoh-bodohi. Supaya kita tidak dibodoh-bodohi gimana? Harus rajin setiap hari membaca firman seperti kita makan. Seperti apa? Satu hari makan berapa kali? Berapa? 3 kali. Baca Alkitabnya berapa kali? 1 kali saja. Yang penting harus dibaca. Jangan sampai tidak dibaca. Sekarang saya bertanya. Siapa yang di sini yang nggak punya Alkitab di rumah? Nah, harus punya ya, nanti minta tuh sama ya penginjilnya Alkitab ya, tiap hari dibaca. Ini sudah punya?
Dibaca ya, tiap hari. Kenapa dibaca? Supaya tidak dibohongi ya Pak. Nah, dulu saya cerita ya, dulu belum ada uang elektronik, belum ada GoPay, belum ada Dana. Orang pakai uang kertas, uang apa? Nah, uang kertas ya, orang yang kerja di bank, kerja pertamanya apa? Tahu nggak? Dilatih melihat uang asli, uang apa? Kenapa lihat uang asli? Supaya kalau orang setor uang palsu dia tahu. Paham ya? Melihat yang apa? Asli. Kalau kamu tahu asli, yang palsu, kamu langsung, oh ini palsu lu. Misalnya saya pakai Arloji ya. Arloji ini katakanlah Casio. Tapi Casio palsu gitu. Saya pergi ke pabrik Casio. Tolong betulin ini Casio saya. Dia bilang, loh kok begini Casio-nya? Oh ini nggak bisa, ini palsu apa? Palsu. Ngerti ya? Kamu harus tahu yang asli supaya kamu tidak ditipu yang palsu seperti siapa? Hawa. Hawa kan ditipu kan? Tipuannya gimana? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mati. Tuhan bilang kamu pasti mati. Dibilang tidak mati. Ditipu. Yang kedua, kalau kamu makan, kamu bisa seperti Allah. Bukan seperti Allah. Kalau makan buah itu seperti siapa? Seperti setan. Seperti siapa? Setan. Kena tipu. Nah, kalau kamu nggak mau kena tipu, bagaimana? Alkitab, Tuhan Yesus mengembalakan kita dengan firman-Nya. Ya, domba itu kalau tidak ada gembala, pasti sesat. Pasti kena tipu. Kenapa? Kena tipu. Sekarang di dunia ini banyak penipu loh. Tiba-tiba dapat telepon. Kamu dapat hadiah bank loh. Kamu setor dulu duitnya. Nanti duitnya cair. Padahal itu kena tipu. Ketahuilah Tuhan adalah Allah. Dialah yang memilih kita. Kita adalah umatnya, gembalaannya. Nah, perintah kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Kalau kita lihat di Yerusalem. Ya. Ada bait Allah, itu ada pintu. Kalau tidak masuk, kita nggak bisa masuk ke pelataran bait Allah. Ya. Di Yerusalem, itu bait Allahnya ada pelatarannya umum, semua orang boleh masuk. Setelah itu pelataran wanita, setelah itu adalah halaman laki-laki, setelah itu ada halaman para imam. Jadi harus masuk, karena ada pagarnya. Kalau nggak masuk, nggak bisa. Seperti gereja, ya kita harus masuk ke dalam. Kalau nggak masuk, kamu nggak bisa memuji Tuhan, kamu tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Penting ya, masuklah melalui pintu gerbangnya. Nah, kamu lihat ya, dengan nyanyian syukur ya ke dalam pelatarannya, karena tadi saya sebut banyak pelataran dengan puji-pujian. Nah, apa itu syukur, apa itu puji? Ya, karena ini perintah ke-6, bersyukurlah kepadanya. Perintah ke-7, pujilah namanya. Nah, banyak orang tidak tahu apa itu haleluya. Ya, banyak orang hanya sebut haleluya, haleluya, tapi nggak tahu. Haleluya itu 3 hal. 1, sebut nama Tuhan dengan tepat. Sebut apa? Jangan kamu sebut nama Tuhan dengan salah. Ya, contohnya begini, orang sering bilang alamak. Ada nggak alamak? Nggak ada ya. Yang ada adalah Allah Bapa. Nah, kamu kalau baca Alkitab, di Alkitab ini nama-nama dan gelar Yesus ya. Ada 365 nama gelar Yesus. Berapa? 365 nama dan gelar dari Tuhan Yesus. Contohnya, Yesus disebut Kristus. Disebut apa? Kristus. Yesus disebut apa? Putra Allah. Yesus sebagai apa? Gembala baik. Yesus sebagai apa? Terang dunia. Ada berapa? 365 loh. Tidak ada ya. Allah yang orang sembah di muka bumi ini lebih daripada nama-nama dan gelar Yesus. Tidak ada. Kalah. Itu Allah yang hidup dan yang benar. Yang lain apa? Allah yang mati dan yang palsu. Sebut namanya, jangan salah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita itu mirip dengan Tuhan Yesus. Mirip dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu bisa mirip Tuhan Yesus, kamu tiru sifat-sifatnya. Ya, tiru sifatnya. Apa sifat Yesus? Panjang sabar, penuh belas kasihan, tidak sombong, macam-macam sifatnya. Hanya 3 sifat Allah yang tidak bisa kita miliki. Apa itu 3? Maha tahu, kita nggak bisa maha tahu. Maha hadir, kita tidak bisa maha hadir. Maha kuasa, kita tidak bisa. Kalau yang lain bisa. Allah kasih, kita bisa kasih. Ya, Allah itu
Dia adalah Allah yang adil, kita bisa adil. Ngerti? Hanya satu, Allah nggak bisa, atau nggak? Allah tidak bisa berdosa. Paham ya? Satu, sebut namanya, jangan salah. Kedua, tiru sifatnya. Yang ketiga nih pentingnya, saksikan karyanya. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah berubah ya. Manusia lama sudah mati di salib, sekarang kamu jadi manusia baru. Ya, jangan sampai kamu sudah percaya Yesus, kamu bilang aku masih seperti yang dulu. Nggak boleh ya. Kamu sudah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5:17. Yang lama sudah berlalu. Yang suka malas, suka bohong dan sebagainya sudah berlalu. Yang baru sudah Tuhan berikan. Ada kasihnya, ada kesetiaannya, ada kerajinannya, macam-macam ya. Kita mau hidup suci, pikiran suci, kata-kata suci, perbuatan suci sesuai firman Tuhan. Itulah kita memuji Tuhan dan bersyukur. Ini penting bersyukur ya. Bersyukur itu mengatakan terima kasih Tuhan. Kalau bukan engkau, maka ayat yang terakhir lihat ya. Sebab Tuhan itu baik. Nah, baiknya apa? Memberikan kita kabar baik. Ya, kalau kita tanya, kenapa Tuhan baik? Memberikan kita apa kabar baik? Yesus mati untuk dosa kita. Yesus dikubur. Yesus bangkit dan dia punya tubuh mulia. Dia janji akan kasih kita apa? Tubuhmu mulia. Tuhan itu baik ya. Kapan kita tidak baik? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, apa buktinya Allah itu baik? Dia punya belas kasihan. Dia ingin mengampuni dosa kita. Mengampuni apa? Dosa kita. Nah, banyak kata kasih setia itu artinya dia mengampuni dosa kita. Kita berdosa tapi kita tidak dilempar ke neraka. Dia menyalibkan dosa kita di salib Yesus. Kemudian kesetiaannya, kebenarannya, ya, firman-Nya turun temurun. Artinya sekarang saya belajar firman, tidak cukup loh. Anak saya juga harus belajar firman. Yang di sini juga orang tua belajar firman, siapa? Anaknya juga belajar firman. Kalau anaknya sudah besar, sudah menikah, punya anak lagi, terus belajar firman. Kamu bayangkan loh, dari Adam sampai sekarang, berapa generasi selalu belajar firman yang tidak pernah berubah. Di dunia ini semua berubah loh. Tapi apa yang tidak pernah berubah? Firman-Nya tuh Tuhan. Jadi kita sudah belajar apa? Mazmur. Ada berapa Mazmur? 150. Mazmur itu kenapa digolongkan 5 bagian? Supaya kita ingat kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kalau kamu lihat Mazmur, ada Mazmur untuk memuji Tuhan, ada Mazmur untuk doa, ada Mazmur tentang Tuhan Yesus, ada Mazmur yang memberikan kita hikmat. Ya, Mazmur. Mazmur itu apa? 2 kalimat ya. Berapa? Kalimat 1, kalimat 2 bisa jadi kawan atau jadi lawan. Oke. Intinya apa? Selalu diakhiri dengan pasal penutup, ayat penutup, pujilah Tuhan. Yang Mazmur itu bahasa Ibraninya Tehilim. Kalau doa, bahasa Ibraninya Tepilah. Sebut 1, 2, 3 apa doa? Tepilah. Ya, doa itu sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah, saudara didoakan, baru doakan sendiri, selesaikan dalam nama Yesus, 5S. Ya, itu doa, tepilah. Nah, ada 7 perintah. Yang pertama apa? Bersorak-soraklah, hai seluruh bumi. Kalau kamu tanya lebah, kenapa kamu bersorak-sorai? Untuk Tuhan, karena perintahnya, ya kan? Kamu tanya burung, kenapa pagi-pagi udah nyanyi? Kita baru bangun, sudah dengar burung ya, bernyanyi-nyanyi. Dia memuji Tuhan. Ya. Yang kedua, setelah bersorak-sorak, layani Tuhan. Apa? Nah, kalau melayani Tuhan harus belajar melayani, nggak bisa langsung melayani. Yang ketiga, datanglah ke rumah Tuhan. Datang jangan sendiri, ajak siapa? Ajak kawan, ya. Ajak keluarga. Yang ketiga, datanglah. Yang keempat, nah ini yang penting, belajarlah tentang apa? Allah, manusia, salib dan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ingat ya. Ada 4 hal. Tentang siapa? Allah. Yang kedua, manusia. Ketiga, Tuhan Yesus. Yang keempat, seluruh
bumi akan dibakar, dia buat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Punya siapa? Punya kita. Di sana nggak perlu beli tanah lagi loh. Nggak perlu kredit rumah lagi loh. Semua milik kita dan jalannya dari emas. Ngerti? Belajar 4 hal ya. Ya. Kemudian masuklah ya ke dalam rumah Tuhan. Kalau kita percaya Yesus pasti kita masuk. Kemudian kalau sudah masuk ke rumah Tuhan, 2 hal kamu lakukan, pujilah Tuhan dan ucap terima kasih. Gimana cara memuji Tuhan? Masih ingat? Sebut namanya, jangan salah. Ya, misalnya saya ya, panggil dia. Erik. Erik kok, Erik. Nah, berarti saya salah panggil. Nggak boleh salah panggil nama Tuhan. Ya, jangan kamu bilang alamat. Salah. Ya, misalnya ketemu Prabowo, saya panggil dia Jokowi. Marahlah dia kan? Dia bukan Jokowi, dia Tuhan juga sama. Ada berapa nama? Gelar? 365. Seperti 1 tahun ada 365 hari. Jangan salah sebut. Yang kedua apa? Tiru sifatnya. Apa sifatnya yang dia bisa tiru? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa nggak bisa. Yang lain? Kasih bisa. Sabar? Bisa. Rajin? Kenapa kamu tahu Tuhan rajin? Apa buktinya Tuhan rajin? Matahari terbitnya jam berapa? Jam berapa? Jam 5, ada jam 6. Kalau bilang jam 7 mungkin bangunnya agak siang. Ya. Pernah nggak matahari terlambat? Hah? Kenapa? Karena Allah rajin. Ya, nggak matahari nggak pernah ya kecepatan ya terbenam ya. Jam 3 dia terbenam ya. Kita masih jualan dia udah gelap nggak bisa ya. Selalu jam 6 terbit, jam 6 terbenam. Karena Allah rajin. Kamu bisa rajin? Bisa dong ya. Oke, sifat Allah yang tidak bisa kita tiru hanya maha takwa, yang lain bisa. Kemudian yang terakhir, saksikan ya karyanya. Kamu bilang sama orang, saya sudah percaya Yesus. Saya beda dulu. Ya, dulu saya suka marah, dulu saya malas ya. Sekarang sudah Tuhan ubah menjadi ciptaan baru. Ya, dulu suka ngomel-ngomel, sekarang selalu memuji Tuhan. Beda ya. Ingat ya? Nah, makanya kenapa begitu? Alasannya, sebab Tuhan itu baik. Apa buktinya dia baik? Dia bukan hanya kasih kita udara gratis, hujan gratis. Dia kasih kita Tuhan Yesus. Makanya gereja ini harus ajak kawan percaya Yesus. Kalau dia percaya Yesus itu buktinya Allah kita itu baik. Baik. Bukti Allah terbaik adalah orang percaya Yesus. Ya, diubah. Ya, dari ulat bulu sekarang jadi indah seperti kupu-kupu. Dulu jahat, sekarang jadi baik ya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri, tapi Allah menyelamatkan kita supaya kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus yang setiap hari memuji Tuhan. Mazmur dan bukunya nyanyian. Ya, kenapa ada buku nyanyian? Supaya kita ingat firman Tuhan. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu, itu Bilangan 6 ayat 25. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu sudah kami pelajari. Kami sadar kami terbatas. Mohon Roh-Mu yang tidak terbatas menolong kami untuk terus mau mengulang, mengingat akan firman-Mu. Berkatilah semua kami yang sudah belajar firman-Mu. Jadikanlah kami pengasih-Mu melalui firman-Mu, dan juga pelaku firman-Mu dan pewarta firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dengarkanlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyi pujian terakhir sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Pujiannya adalah nomor 124. Jitpanyi sip sisiu. Yesus bayar semua. 124. Jitpanyi sip sisiu. Dengarlah sabdanya. Kita nyanyi ayat 1, 2 ya. 1, 2, 3. Dengarlah sabdanya,
Kau yang tak bercela, datanglah padanya, kau kan dapat sentosa. Hutang dosaku, dosa bagai kirmiji, jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmiji, jadi putih bersih. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 sebagai dasar perjamuan kudus. Matai Fujim Nyisip Yuk Chong. Kita akan membaca ayat 26 juga, 26 sampai ayat 30. Matius 26 ayat 26 sampai 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, yaitu Mazmur, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada gerejamu. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah bahwa kami harus melakukan perjamuan Tuhan Yesus yang kudus sebagai pengganti dari perayaan Paskah. Di hadapan kami sudah ada roti melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa, tapi rela mati untuk dosa kami. Di dalam cawan ada air anggur yang melambangkan darah Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk kami yang percaya pada Yesus, sehingga semua dosa kami di masa lalu, di masa kini, masa akan datang dapat dihapus dengan darah Yesus. Bapa, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk menerima roti dan cawan untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus ya, di ruang atas dia mengambil roti. Roti ini roti tidak beragi, roti Paskah yang dimakan oleh orang Israel selama 1 minggu. Roti tidak beragi adalah melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Tapi Yesus rela ya demi dosa kita disalibkan untuk menghapus dosa kita. Yesus telah mengambil roti yang tidak beragi, dia mengucap syukur, bahkan memecahkannya dan membagikannya pada muridnya. Untuk yang sudah dibaptis dewasa ataupun sudah reafirmasi iman, silakan mengambil roti dan berdiri, dan di tempat masing-masing kita berdoa ya supaya dosa-dosa kita dihapus dengan darah Yesus. Kita minta ampun atas dosa kita dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk sungguh-sungguh bertobat.
Kita bersyukur sudah menerima roti. Mari kita terima roti ini dengan ucapan syukur. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas bukit Kalvari, di atas kayu salib, dari tangannya, dari kakinya, dari lambungnya, dari kepalanya. Dan darah Yesus saja yang bisa menghapus dosa kita. Dan Yesus setelah mengambil cawan, dia memberkati cawan ini dan mengucap syukur. Kemudian dia membagikan cawan itu kepada para muridnya. Mari kita berdoa juga untuk keluarga kita, kawan kita, dan siapa saja yang kita temui yang belum percaya Yesus, supaya mereka bisa sekali lagi mendengarkan Injil Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berbelas kasihan untuk menyelamatkan mereka. Kita bersyukur di tangan kita sudah ada cawan yang berisikan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Mari kita menerima cawan ini dengan ucapan syukur. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Putramu rela mati untuk dosa kami. Sehingga dengan pengorbanannya di atas kayu salib, melalui darahnya yang dicurahkan di atas bukit Kalvari, semua dosa kami di masa lalu, masa kini, masa akan datang, akan diampuni, dihapus dengan darah Yesus. Kami percaya Bapa, jikalau kami mengaku dosa, Engkau yang setia adil akan mengampuni semua dosa kami. Kami mengaku semua dosa kami dan kami percaya hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kami. Dan kami tahu bahwa perjamuan kudus ini bukan hanya simbol, tapi ada berkat rohani, supaya kami dapat hidup seperti Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu, menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan kabar baik kepada dunia yang sedang binasa. Berbelas kasihanlah ya Bapa, kiranya ketika kami mengabarkan Injil, Roh-Mu bekerja dan membawa keluarga kami, kawan kami untuk percaya Yesus. Demikianlah doa kami Bapa, kami menantikan kedatangan Yesus kedua kali yang akan memimpin langsung perjamuan kudus ini untuk semua anak-anak-Mu yang sudah dibeli dengan darah Yesus. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita berdiri, kita menyanyi lagi pujian yang tadi kita nyanyikan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3, 1, 2, 4. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, 3, 2, 1. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, jantungku bersyukurlah.
Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. 1 Korintus 7:23, kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas ya dengan darah Yesus. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan anugerah pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Dirimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia damai sejahtera di Tuhanmu. Amin. Oke, saya Ken. Oh, ada ini. Buku. Udah ada kan? Puji Tuhan. Kelas berapa? Hah? Kelas berapa? Kelas 8. Pak Hoi ha. Nabi tu su. Kasisi. Asisi. Okey. Ni mai miang. Sandi. Okey. Sandi ha. Ya. Baik. Hari. Udah ada kan? Ya. Udah ada. Cantik. Masih Ambawang? Masih. Masih ya? Yo Bang Iwan. Ngam kita ngerti yo. Oke, Iwan. Okey. Tu minyak tu ya, Iwan. Ngày dùng chứ sập dùng. Ya, tiap hari baca. Ah, kamcia. Ya. Ya, kamcia tu. Ya. Kita saya ke? Kiu Chan ya. Okey. Ya. Makan. Ya, silakan. Kapan ulangan umum? Kapan ulangan? Selesai. Oh, selesai. Belum ya.